Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu percaya kalian masih tetap semangat di dalam belajar di rumah karena memang keadaan memaksakan kita untuk tetap belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi baru tentang pembulatan atau penaksiran. Ya, di sini pembulatan atau penaksiran. Nah, di dalam pembulatan dan penaksiran itu ada hubungannya atau ada kaitannya dengan bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal adalah bilangan yang dinyatakan menggunakan tanda koma. Nah, kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan desimal. Di sini Ibu tuliskan 398,125. Nah, angka 5 itu menempati perseribuan. Mengapa perseribuan? Karena 3 angka di belakang koma. Kemudian 2 itu menempati nilai tempat perseratusan. Kalian tentu ingat, perseratusan adalah 2 angka di belakang koma. Sedangkan angka 1 itu nilainya adalah persepuluhan, di mana persepuluhan merupakan 1 angka di belakang koma. Nah, di depan koma ini ada 98. Ini merupakan bilangan bulat atau boleh juga kita mengatakan bilangan asli atau boleh juga kita mengatakan bilangan cacah. Nah, angka 8 itu menempati nilai satuan. Sedangkan angka 9 itu menempati nilai puluhan. Dan seterusnya. Kalau ke depan berarti nanti di sini ada ratusan, ada ribuan, dan seterusnya. Apa kaitannya nilai tempat ini? Kaitannya adalah pada pembulatan. Mari kita akan belajar tentang pembulatan. Kunci dari pembulatan, jika yang dibulatkan 1, 2, 3, dan 4, maka yang dibulatkan itu tetap atau akan berubah menjadi 0. Sedangkan angka 5, 6, 7, 8, dan 9 yang dibulatkan ditambah 1. Ya, ini adalah kunci yang kalian harus tahu, harus kita pahami sama-sama. Nah, dasar-dasar dalam pembulatan perhatikan baik-baik. Di sini ada dasarnya. Jika kita membulatkan kesatuan, maka dasarnya adalah persepuluhan. Jika kita membulatkan ke puluhan, maka dasar angkanya adalah satuan. Jika kita membulatkan ke ratusan, maka dasar pembulatannya adalah puluhan. Jika kita membulatkan ke ribuan terdekat, maka kita akan dasarnya adalah bilangan ratusan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ada yang kesatuan terdekat, ada yang ke puluhan terdekat, ada yang ke ratusan terdekat, dan ada yang ke ribuan terdekat. Mari kita sama-sama belajar. Di sini masing-masing saya berikan 3 contoh angka. Ibu akan pindah ya nak ya. Perhatikan baik-baik. Di sini 2 bilangan bulat, 8 persepuluhan. Kalau kita membulatkan kesatuan, maka dasarnya adalah persepuluhan. Persepuluhannya berapa? Persepuluhannya adalah 8. Nah, ini karena 8 ada di bawah, maka satuannya ditambah 1. Menjadi berapa? 3,0. Nah, angka 0 di sini fungsinya nggak ada. Jadi di sini boleh kita baca dengan angka 3 saja. Kemudian yang kedua, 14,3. Persepuluhannya 3. Satuannya adalah 4. Nah, persepuluhannya karena 3 ada di atas, maka yang dibulatkan tetap atau berubah jadi 0.
yang dibulatkan ditambah atau tidak? Tidak, karena di atas. Maka hasilnya adalah 14,0 atau sama dengan angka 14. Ini angka 3. Kemudian yang ketiga, 27,9. 9 per sepuluhan. Satuannya karena 9 itu ada di bawah, lebih dari setengah, maka yang dibulatkan kita tambah 1. Yang dibulatkan kan satuan. Jadi 9 berubah jadi 0,27 tambah 1, 28. Ya, 27,9 kalau kita bulatkan menjadi 28,0 atau sama saja dengan bilangan 28. Ya, ini kalau kita membulatkan ke satuan terdekat. Bagaimana kalau kita membulatkan ke puluhan terdekat? Dasarnya apa tadi? Dasarnya adalah satuan. Perhatikan baik-baik. Ke puluhan terdekat dasarnya adalah satuan. Kita lihat di sini kenapa ada persepuluhan. Tidak usah dihiraukan. Jadi ini kita biarkan. Kemudian yang menjadi dasar kan satuannya. Satuannya berapa? Satuannya adalah 3. Maka karena 3 ada di atas, maka yang dibulatkan tetap. Ya, yang berubah jadi 0 itu apabila di sini persepuluhannya ada, kemudian satuannya nanti juga akan berubah menjadi 0. Sehingga ini 2 berubah jadi 0, 3 berubah jadi 0, 2-nya tetap. Persepuluhan angka puluhannya tetap. Jadi ini menjadi 20,0 atau sama saja dengan angka 20. Sekarang kita lihat angka 57. Apa bedanya dengan yang di depan? Kalau yang di depan ibu mencoba mengecoh dengan angka persepuluhan, tetapi yang di belakang tanpa ada persepuluhan. Di sini satuannya berapa, Nak? Satuannya 7. 7 ada di bawah atau lebih dari 5, sehingga yang dibulatkan ditambah 1. Kenapa yang 1 di atas angka 5? Karena 5 ini nilainya adalah puluhan. 7 berubah jadi 0, 5 tambah 1, 6. Jadi 57 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 60. Angka yang berikutnya adalah 294. Satuannya adalah 4. Yang dibulatkan 9, puluhannya 9. Karena satuannya 4 ada di atas, maka berubah menjadi 0. Tetap menjadi 29. Jadi hasilnya adalah 290. Ya, ini jika kita membulatkan ke puluhan terdekat. Di sini masih ada ratusan terdekat. Coba siapa yang bisa? Ratusan terdekat, ini satuan, ini puluhan. Nah, kita yang lihat adalah puluhannya saja. Puluhannya 4. Atas, berarti yang dibulatkan tetap. 5 berubah jadi 0, 4 berubah jadi 0, 5 tetap. Jadi, jika dibulatkan adalah 500. Kemudian angka berikutnya. 6 itu satuan, puluhannya adalah 9. 9 itu lebih dari setengah, maka yang dibulatkan ditambah 1. Sehingga hasilnya menjadi, kita tuliskan dari belakang, satuannya 0, puluhannya berubah jadi 0, tapi ratusannya ditambah 1 menjadi 300. Begitupun dengan angka yang terakhir. Satuannya 2, puluhannya 6, maka caranya sama dengan yang kedua. 2 berubah jadi 0, 6 berubah jadi 0, tetapi yang dibulatkan ditambah 1 menjadi 900. Ya, ini penjelasan keratusan. Kemudian yang keribuan. Apa kuncinya? Dasarnya adalah ratusan. Nah, satuannya ada,
puluhannya ada, ratusannya kita beri kotak untuk membedakan kunci pembulatan. Nah, 0 kita ubah ke 0, 3 berubah ke 0, 4 berubah ke 0, tapi karena 4 itu ada di atas, kurang dari setengah, maka yang dibulatkan tetap. Nah, karena tetap berarti angka 2 itu tetap 2. Jadi 2430 jika dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 2000. Kita akan lihat ke angka yang kedua. Satuan 0, puluhan 5, ratusannya 7. Karena 7 itu bilangan ratusan lebih dari setengah, maka yang dibulatkan ditambah 1. Kita tambahkan 1 menjadi dari belakang 0, 5 berubah jadi 0, 7 berubah jadi 0, dan 8 menjadi 9. Jadi 8.750 jika dibulatkan ke ribuan menjadi 9.000. Nah, di sini ada satu angka terakhir, nanti kalian boleh mencoba. Saya percaya dengan penjelasan yang pertama, kesatuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, saya percaya kalian pasti nanti bisa mengerjakan. Nah, sekarang Ibu akan realisasikan atau Ibu aplikasikan ke bentuk soal. Ya, soal yang pertama. Jadi ini bisa digunakan untuk operasi hitung bukan hanya penjumlahan, tapi bisa juga pengurangan, mungkin nanti juga ada perkalian, ada juga pembagian. Nah, soal yang pertama adalah kesatuan terdekat. Dasarnya apa tadi? Pasti kalian ingat, kesatuan terdekat dasarnya adalah persepuluhan. Nah, 23,7 ditambah 8,2, karena 7 itu merupakan persepuluhan lebih dari setengah, maka satuannya kita tambahkan 1. 2 kurang dari setengah, maka yang dibulatkan tetap, sehingga ini menjadi 24 ditambah 8. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 32. Ingat, 0 di belakang koma itu tidak mengurangi hasil. Jadi mau 32,0 atau mau 32, hasilnya sama. Sekarang yang kedua, kepuluhan terdekat. Masih ingat kalian? Kepuluhan terdekat adalah dasarnya satuan. Kita akan kotakin dulu ya. Satuannya adalah di sini 3, satuannya di sini 8. Nah, 8 karena lebih dari setengah, puluhannya ditambah 1. 3 karena kurang di setengah, puluhannya tetap. Ingat, angka dasar pembulatan akan berubah menjadi 0. Angka 8 itu merupakan satuan sebagai dasar pembulatan kepuluhan. Karena angka 8 itu lebih dari 5, maka puluhannya ditambah 1. 7 ditambah 1, 8. Ya, menjadi 280. Sedangkan 53 karena 3 kurang dari 5 yang dibulatkan tetap. Jadi menjadi 50. 0 tambah 0, 0, 8 ditambah 5 itu ada 13. Menyimpan 1, isinya adalah 330. Nah, sekarang bagaimana dengan pengurangan? Di sini Ibu Tari memberikan contoh pengurangan tetapi pembulatannya ke ratusan terdekat. Ya, ingat dasar keratusan itu adalah bilangan puluhan. Satuan, puluhannya Ibu beri tanda kotak. Ini Ibu kotak. Nah, 3 kurang dari setengah, maka yang dibulatkan tetap. Kemudian 9 itu lebih dari setengah, maka yang dibulatkan ditambah 1. Ingat, karena tetap 5
dasar pembulatannya 3 berubah jadi 0, satuannya berubah jadi 0. Kemudian 9 itu karena lebih dari setengah ini ditambah 1 menjadi 3, dasar pembulatannya berubah jadi 0, 1 berubah jadi 0. Sehingga 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0, 0, 5 dikurangi 3, ada 2. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan untuk hitung-hitungan. Mungkin bisa pengurangan, bisa penjumlahan, bisa perkalian maupun pembagian ya. Ibu nanti akan memberikan soal, ada beberapa soal latihan dari LKS. Ibu percaya dengan penjelasan yang cukup jelas ini, kalian pasti nanti bisa menyelesaikan. Oke? Kiranya cukup sekian penjelasan dari Ibu. Saya percaya dengan penjelasan-penjelasan yang Ibu berikan contoh-contoh di papan tulis, saya percaya kalian pasti bisa menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan. Ingat, tetap jaga kesehatan, prokes, berdoa agar corona cepat berlalu sehingga kita bisa tatap muka di sekolahan. Oke, Nak? Selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.